Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nastain. Di video kali ini kita akan belajar matematika kelas 10 baik SMA maupun SMK dengan judul logaritma untuk pertemuan yang kedua ya. Tanpa mengulur banyak waktu, mari kita mulai. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas contoh soal materi logaritma ya. Yang mana contoh soal yang akan kita bahas ini untuk proses penyelesaiannya dapat mewakili soal-soal yang lainnya ya. Nah, sebelumnya kan kita ada video pertemuan pertama tentang materi logaritma yang membahas dasar dan sifat-sifat logaritma ya. Maka di video yang kedua ini atau pertemuan kedua ini kita akan mengaplikasikan materi yang ada di pertemuan yang pertama tentang logaritma ya. Langsung aja kita ke contoh yang pertama. Di sini ada contoh soal basis 2 log 9 dikali basis 3 log 2. Nah, nilai dari 9 ini bisa dipangkatkan. Maka kita pangkatkan terlebih dahulu menjadi basis 2 log 3 pangkat 2 dikali basis 3 log 2. Nah, di basis 2 log 3 pangkat 2 ini kita bisa menggunakan sifat logaritma yang kedua ya. Dengan hasil pangkatnya pindah ke depan, yaitu 2 dikali basis 2 log 3 dikali basis 3 log 2. Nah, di sini ada nilai log yang pertama sama basis log yang kedua itu sama nilainya ya, 3 gitu ya. Maka kita bisa menggunakan sifat logaritma yang ke-6 ya. Hasilnya 2 dikali basis 2 log 2. Nah, ini ada basis sama nilainya sama, maka bisa menggunakan sifat logaritma pertama, yaitu dengan hasil 2 dikali 1 ya, sama dengan 2. Jadi intinya teman-teman harus hafal nih sifat-sifat logaritma. Jadi sifat logaritma ada 10 itu harus hafal gitu ya. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Itu ada contoh soal jika basis 5 log 4 sama dengan A, basis 4 log 3 sama dengan B, nyatakan basis 3 log akar 20 dalam A dan B. Nah, kalau soalnya seperti ini kita coba uraikan satu persatu terlebih dahulu ya. Yaitu dari uraian yang pertama, basis 5 log 4 sama dengan A ya. Nah, nilai A nya ini bisa dipangkatkan. Nah, di penguraian ini kita cari supaya A nya ini mempunyai nilai ya. A dipangkatkan menjadi 4 dipangkatkan menjadi basis 5 log 2 pangkat 2 sama dengan A ya. Sampai sini di basis 5 log 2 pangkat 2 ini bisa menggunakan sifat logaritma yang kedua ya. Maka hasilnya 2 dikali basis 5 log 2 sama dengan A. Jadi supaya A nya ini mempunyai nilai, 2 nya ini pindah ruas. Yang tadinya perkalian berubah menjadi pembagian gitu ya, karena pindah ruas ya. Jadi hasilnya basis 5 log 2 sama dengan A per 2. Nah, sampai sini kita keep dulu nih. Kita lanjut di uraian yang kedua, yaitu basis 4 log 3 sama dengan B. Kita cari mana nilai mana yang bisa dipangkatkan nih. Ternyata nilai yang ada di basisnya ya, 4 dipangkatkan menjadi basis 2 pangkat 2 log 3 sama dengan B. Nah, di basis 2 log
basis 2 pangkat 2 log 3 itu bisa menggunakan sifat logaritma yang ketiga ya, dengan hasil setengah dikali basis 2 log 3 sama dengan B. Supaya B nya mempunyai nilai, maka setengahnya pindah ruas. Jadi basis 2 log 3 sama dengan B per 1/2 gitu ya. Nah ini kan karena B per 1/2 ini kan, jadi 2 nya bisa pindah ke atas. Hasilnya basis 2 log 3 sama dengan 2B. Ini 2B sebenarnya 2B per 1 karena 1 nggak usah ditulis gitu ya. Nah sampai sini kita coba dikalikan, jadi log dikali log gitu ya, dan ada simbol atau 2 nilai dikali nilai gitu ya. Atau lebih tepatnya disederhanakan lagi antara dua-dua ini gitu ya. Itu dengan hasil basis 5 log 2 dikali basis 2 log 3 sama dengan A/2 dikali 2B gitu ya. Nah di sini apakah bisa disederhanakan atau bisa menggunakan sifat logaritma? Bisa ya, karena di nilai dari log pertama sama basis log yang kedua itu sama ya, sama-sama 2, maka bisa menggunakan sifat logaritma yang ke-6. Nah di A/2 dikali 2B ini 2 nya bisa dibagi 2 ya, 2 bagi 2 1 gitu ya, maka hasilnya basis 5 log 3 sama dengan A kali B gitu ya. Nah sampai sini kita keep dulu lagi, kita lanjut uraian ke yang ketiga, yaitu basis 3 log akar 20. Di sini akar 20 kita pangkatkan ya, maka menjadi basis 3 log 20 pangkat setengah, karena akar itu pasti kalau dipangkatkan menjadi setengah gitu ya. Nah basis 3 log 20 pangkat setengah ini bisa menggunakan sifat logaritma yang kedua. Hasilnya setengah dikali basis 3 log 20. Nah nilai dari 20 ini bukan termasuk bilangan eksponen atau nggak bisa dipangkatkan gitu ya, maka kita alokasinya kita cari angka berapa kali berapa biar hasilnya 20. Maka diketahui 4 kali 5 ya, hasilnya 20. Jadi hasilnya setengah dikali basis 3 log 4 dikali 5 gitu ya. Nah basis 3 log 4 dikali 5 ini bisa menggunakan sifat logaritma yang keempat ya. Hasilnya setengah dalam kurung basis 3 log 4 ditambah basis 3 log 5 gitu ya. Sampai sini apakah bisa disederhanakan lagi? Masih bisa ya, karena nilai 4 ini bisa dipangkatkan. Nah kita langsung aja 4 dipangkatkan menjadi kan 2 pangkat 2 gitu ya, maka basis 3 log 2 pangkat 2 ini bisa menggunakan sifat logaritma yang kedua. Hasilnya setengah dalam kurung 2 dikali basis 3 log 2 ditambah basis 3 log 5. Nah sampai sini apakah udah selesai? Belum ya, karena nilai A sama B itu kan belum diketahui ya. Nah di sini kita cari apakah masih bisa menggunakan sifat logaritma. Masih bisa ya, yaitu basis 3 log 2 dan basis 3 log 5 itu bisa menggunakan sifat logaritma yang ke-9. Kita uraikan satu persatu dulu ya, yang basis 3 log 2 dulu, nanti selanjutnya basis 3 log 5, supaya mudah ya dipahami.
Maka hasilnya seperti ini. Kita lanjut di yang basis 3 log 5. Maka hasilnya setengah dalam kurung 2 dikali 1 per basis 2 log 3 ditambah 1 per basis 5 log 3. Udah sampai sini kan masih belum juga ya dapat ya A sama B nya mana nilai ini gitu kan. Nah, kita lihat yang uraian pertama sama yang kedua. Ternyata di basis 2 log 3 itu di uraian yang kedua atau 4 basis 4 log 3 sama dengan B ini hasilnya 2B. Sama gitu ya. Jadi penyebut yang ada di hasil uraian yang ketiga itu sama dengan hasil uraian yang kedua. Kita tandain aja biar paham. Sini ya, sama sini gitu ya. Dan basis 5 log 3 ini diketahui atau sama dengan A kali B, maka bisa diganti nih. Kita tandai lagi sama sini gitu ya. Maka kita langsung ganti aja. Dan hasil setengah dalam kurung 2 dikali 1 per 2B karena sama ya, ditambah 1 per AB gitu ya. Nah, ini kan ada 2 per 2 ini ya, 2 dikali 1 per 2B, bisa 2 nya bisa dicoret atau dibagi 2 ya. Jadi hasilnya setengah dalam kurung 1 per B ditambah 1 per AB. Nah, di sini kan penjumlahan ini kan ada penyebutnya, yang satu cuma B, yang satunya AB. Supaya kita samakan dulu, kita faktorkan ya. Jadi 1 per B ini dikalikan A per A gitu kan, makanya dikali A gitu ya. Seperti ini ya. Maka hasilnya setengah dalam kurung A per AB ditambah 1 per AB. Ini karena penyebutnya udah sama, bisa digabungkan aja menjadi setengah dalam kurung A plus 1 per AB. Bisa dikalikan menjadi setengah A plus 1 per 2 AB gitu ya. Sampai sini paham ya. Kita lanjut di contoh soal yang nomor 3 ya. Nah, di sini ada contoh soal log dalam kurung 5 akar 5 ditambah log akar 3 ditambah log 45 per log 15. Nah, di sini bentuknya log itu ya. Itu bukan berarti nggak ada basisnya. Nah, di sini karena basisnya nggak ada ini, sebenarnya basisnya itu 10, karena basis 10 itu boleh tidak ditulis atau memang tidak ditulis gitu ya. Nah, di sini di pembilangnya sama ya, makanya bentuknya plus gitu ya. Jadi bisa menggunakan sifat logaritma yang keempat. Maka hasilnya log dalam kurung 5 akar 5 dikali akar 3 dikali 45 per log 15. Nah, di sini basisnya sama ya, 10, sama-sama 10. Jadi bisa menggunakan sifat logaritma yang ketujuh gitu ya, yaitu dengan hasil basis 15 log dalam kurung 225 akar 15. Nah, di nilai 225 dan akar 12 ini bisa dipangkatkan. Dengan hasil basis 15 log 15 pangkat 2 dikali 15 pangkat setengah gitu ya.
Nah, di sifat eksponen itu jika ada nilai berpangkat dikali nilai berpangkat, itu nilainya jadi 1 dan pangkatnya dijumlahkan. Jadi hasilnya basis 15 log 15 pangkat 2,5 gitu ya. Nah, di sini basis sama nilainya sama, bisa menggunakan sifat logaritma yang pertama atau diganti 1. Jadi 2,5 gitu ya. Kita lanjut di contoh yang keempat. Dia ada contoh basis 5 log 25 ditambah basis 5 log 10 dikurangin basis 5 log 2. Di sini basisnya udah sama semua ya. Nah, di sini juga ada penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat di sifat logaritma, apakah ada penjumlahan dan pengurangan? Ada ya. Di penjumlahan itu sifat logaritma yang keempat, sedangkan di pengurangan itu sifat logaritma yang kelima. Jadi kita bisa menggunakan sifat logaritma 2 nih, dikolaborasikan gitu ya. Maka hasilnya basis 5 log dalam kurung 25 dikali 10 per 2 gitu ya. Kita sederhanakan dulu atau dikali dan bagikan dulu. Jadi hasilnya basis 5 log 250 per 2 ya. Di sini 250 dibagi 2, maka hasilnya 125 ya. Nah, di nilai 125 ini bisa dipangkatkan, maka hasilnya basis 5 log 5 pangkat 3. Karena di sini basis sama nilainya sama, itu bisa menggunakan sifat logaritma yang pertama, maka hasilnya 3 gitu ya. Kita lanjut di contoh yang nomor 5. Di sini ada contoh 5 pangkat 1 per basis 3 log akar 5. Nah, di sini yang bisa menggunakan sifat logaritma malah pangkatnya gitu ya. 1 per basis 3 log akar 5 itu bisa menggunakan sifat logaritma yang 9. Itu dengan hasil 5 pangkat 5 pangkat basis akar 5 log 3. Nah, di sini basisnya dipangkatkan dulu ya. Maka hasilnya 5 pangkat basis 5 pangkat setengah log 3. Nah, masih di pangkat 5 nya ini bisa menggunakan sifat logaritma yang ketiga ya. Jadi pangkat dari basis 5 ini pindah ke depan menjadi nilai gitu ya. Maka hasilnya 5 pangkat 1 per setengah basis 5 log 3 gitu ya. Nah, di sini ada 1 per 1 per 2 gitu ya. 2-nya bisa pindah ke atas. Dan hasil 5 pangkat 2 basis 5 log 3. Nah, di pangkat 5 ini masih bisa menggunakan sifat logaritma yang kedua. Itu dibolak-baliknya ya. Itu dengan hasil 5 pangkat basis 5 log 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, di sini kan ada 5 pangkat basis 5. Ini kan sama ya. Antara nilai sama basis itu sama. Itu bisa menggunakan sifat logaritma yang ke-8. Maka hasilnya 3 pangkat 2 gitu ya. 3 pangkat 2 menjadi 9 atau 3 kali 3 gitu ya. Jadi hasilnya 9. Nah, kita lanjut di contoh yang ke-6.
Nah, di sini ada contoh dalam kurung setengah akar 2 tutup kurung pangkat basis 1/4 log 81. Nah, ini di sini sifatnya kita selesaikan dengan dipangkatkan 1/1 dulu ya, biar lebih mudahnya ya. Nah, di sini 1/2 dipangkatkan jadi 2 pangkat min 1, akar 2 dipangkatkan jadi 2 pangkat setengah, jadi basis 1/4 dipangkatkan jadi 2 pangkat basis 2 pangkat minus 2, 81 dipangkatkan jadi 3 pangkat 4 gitu ya. Nah, sampai sini ini di basis 2 pangkat minus 2 dan di nilai 3 pangkat 4 ini bisa menggunakan sifat logaritma ya. Jadi sifat logaritma yang kedua dan ketiga gitu ya. Hasilnya dalam kurung 2 pangkat minus 1 ditambah 1/2. Ini kenapa jadi ditambah 1/2? Karena itu sifat sifat eksponen itu jika nilai berpangkat dikali nilai berpangkat itu nilainya menjadi 1 dan pangkatnya dijumlahkan gitu ya. Itu. Nah, dilanjut tutup kurung pangkat minus setengah dikali 4 basis 2 log 3 gitu ya. Di sini minus setengah dikali 4 itu kita jumlahkan dulu ya. Maka hasilnya 2 minus setengah, karena tadi minus 1 ditambah setengah, jadi kayak masih ada hutang 1 dibayar baru setengah, berarti masih setengah gitu ya. Jadi di sini 2 pangkat setengah minus setengah dalam kurung pangkat minus 2 basis 2 log 3 gitu ya. Nah, juga di sifat eksponen itu kalau ada pangkat terus ada kurung gitu ya, terus ada pangkat lagi, itu sifatnya dikalikan, maka pangkat dari setengah ini bisa dikalikan jadi sama minus 2 ya. Dikalikan ya, setengah dikali itu kan dicoret aja ya. Maka hasilnya 2 pangkat basis 2 log 3. Nah, di sini nilai dari 2 dan basis dari 2 ini sama, jadi bisa menggunakan sifat logaritma yang ke-8 ya. Maka hasilnya 3 gitu ya. Sampai ini paham ya? Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih.